Hai semua, kenalin nama aku Nada, aku dari Medinfo Hina IPA 2020. Aku di sini mau jelasin dikit tentang gimana bikin poster lewat Canva. Nah, mungkin di antara kalian ada ya yang udah familiar sama Canva. Jadi Canva itu apa? Canva itu tuh adalah laman atau aplikasi desain yang instan. Nah, kenapa instan? Karena di Canva ini tuh udah disediain beberapa template yang bisa langsung dipakai gitu. Nah, Canva sendiri bisa diakses lewat Google Chrome. Linknya adalah canva.com gitu. Jadi nggak perlu install software dan semacamnya. Seperti yang aku bilang tadi, jadi di Canva ini tuh ada beberapa template yang bisa langsung dipakai seperti brosur atau mungkin poster atau mungkin Instagram post dan lain-lain. Nah, selain template yang udah dipakai, kalian juga bisa custom ukuran sesuai yang kalian butuh gitu. Nah, di sini kan aku mau bikin poster nih contohnya. Nah, bisa dilihat kalau di Canva sendiri itu udah ada beberapa template yang disediain untuk poster. Sebelum bikin poster itu kalian usahakan udah ada gambaran dulu mengenai poster yang mau kalian bikin, entah itu tentang kontennya yang mau kalian sampaikan apa, kemudian habis itu tata letaknya, terus habis itu juga perhatikan apakah kalian ingin menyampaikan mengenai mungkin nih contohnya kalian mau bikin tentang COVID gitu ya, apakah kalian ingin menyampaikan ciri-cirinya gitu atau mungkin tips-tips buat menghadapinya gitu. Jadi ada gambaran dulu gitulah sebelum bikin poster. Nah, kemudian selanjutnya bisa dilihat sendiri ini tampilan dari dalam Canva-nya sendiri. Nah, di bagian samping kiri itu tuh ada template-template yang instan yang bisa dipakai. Jadi nanti cuma tinggal ganti tulisan-tulisannya gitu ya, sesuai yang kalian butuhin gitu. Nah, selain template-template yang ini di Canva itu tuh juga disediain elemen. Nah, apa itu elemen? Jadi elemennya ini tuh semacam kayak desain atau gambar yang instan dan bisa dipakai langsung ke desain kalian gitu. Sebentar. Nah, kayak gini nih. Jadi ini tuh bisa kalian tambahin ke desain kalian gitu loh, buat memperindah dan sebagai objek desainnya. Nah, selain di ini kalian juga bisa unggah foto sendiri gitu. Nah, yang harus diperhatiin ketika kalian mau ambil gambar dari internet gitu, itu adalah apakah gambar tersebut tuh bisa digunakan secara gratis gitu, karena kan beberapa gambar ada yang punya hak cipta gitu. Nah, contoh link yang bisa dipakai itu adalah pmg3.com. Jadi di sini kalian cuma tinggal bikin akun dan bisa download, walaupun dibatasi hanya 2 gambar sehari gitu. Nah, tadi tuh aku udah download gambar yang dari PNG3 yang mau aku pakai di poster ini gitu. Kayak gini nih. Nah, selanjutnya ketika kalian udah menentukan semacam objek atau gambar dari poster kalian, itu pastikan kalian pasti harus menentukan kombinasi warna kan, kombinasi warna antara backgroundnya, kemudian gambarnya dan tulisannya gitu. Nah, untuk kombinasi warna kalian bisa akses di sini nih, colors.co. Nah, di colors.co ini tuh ada kombinasi palet warna yang bisa langsung dipakai gitu. Jadi kalian nggak usah bingung kayak, aduh aku mau pakai warna apa ya biar yang kira-kira senada yang cocok buat dikombinasiin gitu. Nah, di colors.co ini tuh ada beberapa rekomendasi warna yang bisa dipakai, karena ketika bikin poster itu kalian harus memperhatikan warnanya dari backgroundnya, kemudian dari objeknya dan juga tulisannya. Nah, sambil nunggu dari colors.co, aku mau coba bikin buat backgroundnya. Nah, kalau buat bikin background itu diusahakan bikin di awal gitu, tapi kalau bikin di akhir juga nggak apa-apa sih. Nah, kenapa bikin di awal itu adalah agar nanti ketika kalian udah proses buat bikin posternya tuh kan udah banyak tulisannya tuh, jadi kayak lebih gampang aja gitu di awal bikinnya, biar pas belum, jadi nanti tinggal nambah-nambahin tulisan gitu. Nah, kayak gini. Jadi ini tuh ada rekomendasi warna. Kalau misalkan mau mulai itu tinggal klik start the generator. Nah, kalau misalkan kalian pakai laptop itu buat ganti warnanya bisa klik tombol keyboard spasi, tapi kalau misalkan kalian pakai HP itu bisa langsung pencet layarnya itu nanti ganti warna. Nah, kayak gini nih. Jadi di sini tuh ada
kode-kode warna yang bisa di copy. Kalau mau ganti warna, jadi aku bilang udah tinggal diklik spasi gitu. Nah kayak gini nih, jadi kira-kira cari gambarnya, kan tadi udah ada gambarnya tuh, jadi cari warna itu yang kira-kira senada gitu. Kayak contohnya ini nih, tinggal di copy dulu kodenya, kemudian di Canva sendiri kan udah disediain ini buat warnanya sendiri, itu tinggal di copy ke ini, tinggal kode warnanya tinggal di copy ke Canva ini. Nah kemudian selanjutnya misalkan kalian pakai palet warna yang ini, usahakan pakai itu terus gitu loh, jadi biar tetap senada gitu. Nah ketika kalian bikin poster itu harus diperhatiin ya tata letaknya, jadi agar gambarnya atau objeknya itu tidak terlalu mendominasi atau mungkin tulisannya tidak mendominasi gitu. Jadi kayak tulisannya, teksnya gitu tuh ditata dulu gitu agar tidak dominan salah satunya gitu. Jadi tetap tidak terlalu menonjolkan teksnya, juga tidak terlalu menonjolkan gambarnya. Nah seperti ini. Kemudian ketika misalkan kalian udah selesai tuh bikin backgroundnya, nah itu backgroundnya tuh bisa kalian kalau pakai Canva tuh bisa dikunci dulu. Nah kenapa dikunci itu tuh biar nanti ketika kalian masukin tulisan itu misalkan digeser-geser gitu ya, itu nggak gerak gitu objeknya. Kayak gini nih, dikunci dulu. Nah selanjutnya adalah tambahin tulisan gitu. Nah kayak tadi yang aku bilang, kalau bikin tulisan itu tuh di Canva sendiri tuh udah ada beberapa template tulisan yang kombinasi font yang bisa langsung dipakai gitu, atau kalian juga bisa nambahin sendiri. Nah kayak gini nih, ada beberapa kan kombinasi itu yang bisa langsung dipakai, atau kalian juga bisa nambahin sendiri. Nah ketika kalian nambahin sendiri itu, ketika kalian nambahin font yang ada di poster itu banyak yang harus dipastiin nih. Contohnya adalah jarak antar tulisannya, pastiin agar nggak terlalu dekat, juga nggak terlalu jauh gitu. Selain itu juga pastiin warna serta ini jenis fontnya gitu. Usahakan kalau pakai font itu tuh nggak yang sekiranya tuh mudah dibaca gitu, dan tidak tidak terlalu ramai gitu. Kayak gini nih contohnya. Jadi selain itu kalian juga harus perhatiin warnanya gitu kan, karena jadi di poster itu tuh yang harus diperhatiin selain background dan mungkin gambarnya itu adalah warna tulisannya juga. Nah kalau di Canva sendiri tuh agar tulisannya semacam berwarna, jadi gitu tuh, jadi di Canva sendiri tuh kalau ada tulisan gitu bisa dikasih efek-efek tertentu gitu, kayak gini nih contohnya. Jadi biar enggak kayak tulisan doang gitu. Nah ketika kalian bikin poster nih, misalkan kalian mau bikin poster tentang COVID-19, kemudian kalian mau menambahkan mungkin pengertiannya COVID gitu. Nah usahakan di poster itu tuh tidak terlalu banyak tulisan yang membentuk paragraf gitu loh. Jadi tulisannya tuh secukupnya aja agar pesannya tuh tetap tersampaikan gitu. Namanya poster kan pasti ya tidak terlalu banyak pesan, tidak terlalu banyak tulisannya gitu. Jadi mungkin ketika kalian bikin poster itu tulis poin-poinnya aja kayak gini nih, kan ini aku bikin poster tentang menjaga kesehatan mental di tengah pandemi gitu. Jadi boleh tuh kalau misalkan mau dikasih semacam narasi gitu, kalau selama pandemi ini tuh kesehatan mental orang-orang tuh seperti dipertaruhkan gitu. Tapi bisa juga kalian cuman langsung aja nulis to the point ke poin-poinnya yang mau ditulis.
Dan ini usahakan ketika di poster itu tuh nggak terlalu banyak font, nggak terlalu banyak tulisan gitu. Dan jenis fontnya pun juga harus diperhatiin gitu. Kenapa harus diperhatiin? Ya tentunya adalah biar apa ya, untuk nilai estetika, biar enak dilihat gitu, biar enak dibaca. Sebentar. Nah kayak gini nih. Nah jadi kayak apa ya, diperhatiin dulu antar apa huruf satu dan huruf lainnya, kemudian antar baris satu dan baris lainnya itu apakah terlalu jauh atau terlalu dekat gitu. Kalau bisa optimal aja, jadi nggak terlalu jauh juga nggak terlalu dekat. Nah ketika misalkan kalian udah ini nih, itu bisa kalian grup. Nah biar apa di grup kayak gini tuh, biar nggak kepencar-pencar gitu loh. Misalkan ini udah jadi, udah fix fontnya kayak tulisannya kayak gini, itu biar nggak kepecah-pecah. Nah di sini kan aku bikin contoh posternya itu adalah tentang kesehatan mental di tengah pandemi. Jadi ketika aku masukin langsung ke posternya itu ya, yang jadi poin utamanya tuh adalah menjaga kesehatan mental. Makanya kan tulisannya aku bikin paling gede dan paling mendominasi gitu. Kemudian untuk semacam tips-tipsnya gitu bisa ditulis dalam font yang kecil aja gitu, dan juga jangan terlalu banyak gitu, karena sekali lagi ini kan poster, bukan infografis. Nah kayak gini nih, jadi ketika kalian mau bikin desain poster, itu yang harus diperhatiin itu adalah tata letaknya gitu, antara tulisan dengan gambar, kemudian backgroundnya. Selain tata letak juga harus diperhatiin kombinasi warnanya gitu. Kemudian satu lagi yang harus yang benar-benar harus ditekankan itu adalah ketika kalian bikin poster itu kalau bisa jangan terlalu banyak tulisan gitu, karena poin utama yang ingin disampaikan dari poster kan semacam pesan singkat gitu, agar ingat gitu, agar terbaca juga oleh masyarakat. Nah selain selain objek yang udah dimasukin dan tulisan yang udah ada, kalian juga bisa nambahin beberapa objek biar lebih indah gitu posternya. Tapi kalau bisa di poster itu tuh juga jangan terlalu rame gitu. Jadi jangan terlalu banyak tulisan dan jangan terlalu rame sama objeknya. Kayak gini nih. Oh iya, ketika kalian pakai Canva itu tuh di bagian elemen itu tuh ada, kalian bisa cari keywordnya. Misalkan kalian cari tentang anak panah gitu ya, kalian bisa ketik aja arrow gitu di searchingnya gitu, nanti langsung muncul. Nah jadi kira-kira poster yang bisa aku sampaikan itu contohnya adalah kayak gini. Nah sisanya itu adalah tinggal kalian mengkombinasikan gitu kreativitas kalian dengan menggunakan Canva ini. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Kalau ada pertanyaan kalian bisa nanya langsung, hubungi ke aku, atau bisa nanya ke Instagram himaipa_uny gitu. Mungkin cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Aneta Mutiara Zari dari Medinfo 2020. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mengembangkan konten melalui aplikasi Filmora. Di sini aku akan menggunakan Filmora versi 8. Nah, kalian setelah ini dapat menginstal Filmora yang terbarunya setelah ini ya. Di sini aku akan menjelaskan pentingnya membuat konten video, terutama untuk digunakan untuk tugas kuliah maupun untuk dokumentasi dari sebuah acara.
Yang pertama, aku akan menunjukkan kepada kalian gimana cara membuat presentasi video seperti ini menggunakan aplikasi Screencast-O-Matic. Nah, pertama-tama kalian bisa membuka aplikasi Screencast-O-Matic melalui browser atau langsung saja ketik screencast-o-matic.com. Melalui aplikasi ini kita dapat menyampaikan presentasi dalam bentuk sebuah video. Nah, hasil videonya dapat kita edit melalui aplikasi Filmora. Nah, bentuk videonya akan sama seperti yang kalian tonton saat ini. Nah, apabila sudah kalian buka websitenya, kalian bisa langsung launch free recorder apabila kalian sudah menginstalnya. Kalau sudah diinstal, kalian akan langsung menemukan tombol record di pojok kiri bawah dan kalian bisa langsung merekam layar yang tampil pada PC kamu sekarang. Nah, lanjut kita ke materi yang Filmora. Apabila kalian ingin mengedit video tadi ataupun video apapun, kalian bisa langsung membuka aplikasi Filmora yang sudah kalian install. Kalian tinggal menyiapkan gambar, video ataupun audio yang ingin kalian masukkan ke Filmora dengan cara mengimport media files. Nah, sebuah tips apabila kamu ingin membuat dokumentasi dari sebuah acara yang biasa disebut dengan after movie atau inauguration, lebih baik media yang kalian tampilkan itu berupa video. Karena dengan menampilkan video, esensi yang ingin kalian sampaikan dari video ke penonton video akan lebih sampai karena bentuknya lebih dinamis dan orang-orang akan lebih mudah memahaminya daripada isinya hanya kumpulan gambar dan suara. Begitu. Jadi lebih baik kalian menggunakan video apabila ingin mendokumentasikan sebuah acara. Nah, apabila medianya yang kalian ingin masukkan ke dalam video sudah siap semua, kalian bisa langsung import, kemudian masukkan semua media yang ada di timeline dengan cara diklik kemudian ditahan, di-drag ke masuk baris timelinenya. Nah, di situ kalian bisa melihat barisan angka-angka yang merupakan tampilan durasi dari panjangnya video yang akan kalian buat berdasarkan media yang kalian masukkan. Nah, kalian juga bisa menambahkan media di depan atau di belakang baris timeline untuk menambah durasi dari video yang ingin kalian buat. Bisa berupa gambar ataupun video. Sehingga tampilannya akan seperti ini. Memang apabila di play, tampilannya itu akan sedikit lemot atau nge-lag. Oleh karena itu kita perlu sabar dalam menggunakan Filmora. Hal ini tidak akan mempengaruhi hasil ekspor video akhirnya. Kita juga bisa menambahkan tambahan gambar yang sudah disediakan di media Filmora seperti contoh background color. Kita bisa tambahkan untuk memperpanjang durasi video seperti untuk awalan, pembukaan, serta kita dapat menambahkan layer tambahan untuk menambahkan gambar di depan video yang telah kita buat. Jadi di sini contohnya aku akan menambahkan logo di pojok kanan atas dari video tersebut agar terlihat lebih formal untuk sebuah dokumentasi acara yang resmi. Kita bisa menambahkan logo yang kedua di layer yang kedua dan seterusnya. Kita samakan posisinya agar mereka dapat tampil di video secara bersamaan di waktu yang sama. Kita juga bisa dapat memanjangkan durasi klip sampai akhir video agar logo tersebut muncul dari awal hingga akhir video terus-menerus. Kemudian kita juga bisa dapat menambahkan teks yang sudah tersedia di Filmora, lalu kita drag, pilih salah satu teks yang kita inginkan ke baris timeline yang paling bawah bagian teks. Di situ kita bisa mengedit teks yang kita pilih. Kita bisa pilih pakai background yang sudah ada atau menggunakan yang sudah kita tambahkan tadi. Kita bisa menghapus background tambahan dengan mengklik kanan, klik delete atau melalui keyboard delete.
Nah, kita bisa mengedit teks yang sudah ada dengan mengeklik bar yang ada di timeline ataupun mengeklik tampilan video yang ada di layar. Kita bisa mengganti teksnya sesuai apa yang kita inginkan menggunakan font-font yang kita miliki di PC. Kemudian kita lanjut ke transisi, yaitu perpindahan antara dua klip. Nah, kita bisa memilihnya sesuka hati kita, sesuai selera. Kemudian kita drag ke antara dua klip yang ada di tengah-tengahnya itu. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi ada perpindahannya begitu. Nah, yang selanjutnya kita bisa menambahkan filter. Nah, kita pilih salah satunya, yaitu contohnya seperti ini. Maka nanti video kita akan memiliki efek kebiru-biruan warnanya. Kita bisa menggunakannya sesuka hati kita sesuai durasi yang kita inginkan. Kita juga bisa menambahkan efek sebagai tambahan sesuai keinginan kita, sesuai keperluan juga apabila dibutuhkan. Seperti ini nanti tampilannya. Kita juga bisa menambahkan elemen, yaitu gambar-gambar yang tidak ada backgroundnya ke dalam video sesuai kebutuhan juga, karena yang dimiliki Filmora elemennya terbatas sehingga kita perlu memasukkan sendiri gambar yang kita inginkan. Begitu. Nah, yang selanjutnya adalah split screen. Di sini kita bisa memasukkan banyak klip dalam satu layar. Di sini aku pilih yang dapat menampilkan dua klip di kiri dan kanan dalam satu layar. Seperti ini caranya, dengan menambahkan mengadrag video yang ada di media ke tampilan itu yang kecil. Baru nanti kita bisa menampilkan video seperti ini. Kemudian kita juga dapat menambahkan musik di layer yang paling bawah. Di situ kita tinggal drag aja seperti biasa ke baris timeline. Nah, kita bisa cut di bagian akhir yang kita inginkan dengan cara klik yang gambar gunting, lalu klik kanan delete. Nah, di situ di klip yang kita masukkan di timeline, kita bisa mengaturnya secara lebih lanjut dengan klik 2 kali pada klip yang kita ingin atur. Seperti pada video kita bisa merotasinya. Kemudian kita bisa melakukan color grading apabila ingin dicerahkan gambarnya, untuk melakukan brightness atau efek-efek yang lain sebagai pengaturan tambahan yang ada di video apabila kita ingin. Kemudian ada juga pengaturan kecepatan video yang apabila kita percepat maka dia akan menjadi sebuah bentuk timelapse ataupun dilambatkan yang akan menjadi slow motion begitu. Kalau misalkan dilambatkan maka panjang klip akan semakin panjang karena dia durasinya menjadi lebih lama. Kalau dia dipercepat maka panjang klipnya akan semakin pendek karena dia dipercepat. Kita juga bisa mengatur durasinya sendiri dengan memasukkan waktu yang ada di situ. Kemudian kita juga bisa play clip in reverse, jadi jalannya video akan berjalan mundur. Nah, kita bisa mengkreasikan itu semua apabila kita sudah menguasai semua fitur-fitur yang ada di Filmora. Jadi kita perlu mengeksplorasi semua fitur yang ada di Filmora sebelum kita bisa mengembangkan video yang kita ingin buat apabila kita ingin melakukan editing pada sebuah tugas ataupun dokumentasi dari sebuah acara ataupun yang lain-lain sesuai kebutuhan kalian dalam mengedit video. Nah, lalu gimana sih caranya kalau kita di rumah aja selama pandemi ini? Kita kan nggak punya kegiatan apapun di luar secara offline. Nah, kita bisa saja membuat dokumentasi dari sebuah acara online dengan memasukkan record dari Google Meet atau Zoom atau platform virtual meeting lainnya ke dalam Filmora, kemudian kita buat edit videonya menjadi sebuah after movie. Nah, caranya bisa menggunakan screencast yang tadi ataupun langsung dari platform virtual meeting tersebut.
di sini aku akan mencontohkan dari Google Meet yang biasa kita pakai untuk kuliah. Nah, di situ di Google Meet ini kita harus menggunakan akun resmi dari email UNY karena dia sudah terhubung dengan akun Google Suites atau G Suites yang menyediakan fasilitas bagi pelajar dan mahasiswa untuk mengakses segala fitur-fitur yang ada di Google dalam rangka meningkatkan edukasi. Sehingga di Google Meet yang dibuat menggunakan akun UNY dapat direkam dan kita putar berulang kali sehingga kita dapat mengabadikan momen yang ada di Google Meet tersebut. Caranya adalah kita tinggal mengeklik titik 3 yang ada di pojok kanan bawah pada Google Meet tersebut, lalu kita klik record meetings atau rekam rapat. Hasil record pada Google Meet tersebut dapat kita akses apabila meeting sudah selesai. Kita tinggal klik berhenti merekam atau stop recording, kemudian hasil dari record tersebut akan kita dapatkan melalui dari inbox Gmail akun UNY yang kita gunakan untuk membuat rapat tersebut. Jadi yang bisa mengakses hanya orang yang membuat meeting tersebut. Nah, apabila kita sudah selesai meetingnya, setelah kita memperhatikan rekaman, kita bisa langsung membuka Gmail dari akun UNY. Nah, di sana kita akan menemukan inbox tanda bahwa video yang kita rekam itu sudah tersimpan di Google Drive kita. Kita bisa langsung mengaksesnya, membukanya di Google Drive, kemudian kita download, kemudian kita edit melalui Filmora. Jangan lupa diberi teks, subtitle, ataupun kredit sesuai keinginan kita, diberi transisi ataupun efek, filter, dan lain-lain sesuai kebutuhan kita. Jangan lupa diedit sedemikian rupa agar penonton tertarik untuk menonton video yang kita buat. Saranku, kalian perlu mengeksplor semua fitur yang ada di sana agar kita bisa lebih mengembangkan video yang kita inginkan. Karena kreativitas bisa berkembang apabila kita mempunyai skill yang mumpuni. Contohnya dalam mengedit video, kita perlu mengetahui segala fitur yang ada di Filmora sehingga kita bisa mengaplikasikannya dengan baik. Nah, sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.